Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Kita akan sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu pada Tuhan untuk kita mengawali ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Pagi ini Bapak, ya Tuhan, segenap anak-anak Bapak, kami ya Tuhan datang ke hadirat-Mu Bapak. Mohon ampunnya Bapak jika beberapa hari ini Bapak mungkin seringkali ya Bapak kami menjawabkan hati-Mu ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak biarlah Kau berikan kami pengampunan Bapak atas kesalahan kami dan pelanggaran kami ya Bapak. Kami ya Tuhan, kami juga ucap syukur atas setiap berkat-Mu ya Bapak yang boleh kami nikmati Bapak. Setiap kasih-Mu ya Bapak yang selalu mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ya Bapak juga ucap syukur ya Bapak jika pagi di hari ini Bapak, Kau berkati kami ya Bapak, tubuh yang sehat ya Bapak, sehingga kami ya Tuhan bisa datang ke tempat ini ya Bapak, datang ke rumah-Mu ya Bapak, untuk mensyukur yang menamamu ya Tuhan. Hanya memberkati setiap kami ya Bapak, memberkati setiap hati dan pikiran kami Bapak, biarlah kami ya Tuhan pada pagi hari Bapak, memiliki satu tujuan ya Bapak, memiliki satu kerinduan ya Bapak, yang sama ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan Bapak setiap hati dan pikiran kami Bapak. Kami serahkan jalannya ibadah raya ini Bapak dari awal sampai nanti pada akhirnya Bapak. Ya kami serahkan ya Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang seluruh jemaat untuk kalian berdiri. Kita akan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan Silamku. Dan ku ingin mengenal dan kita semakin berkenan kepada Tuhan dan semakin mengenal pribadi Tuhan.
pagi ini Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, kami ya Bapa. Mau naik mengucap syukur kami ya Bapa. Setiap berkat-Mu, setiap lawatan kami Bapa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Setiap campur tangan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ada sampai hari ini ya Bapa, semua karena berkat-Mu juga ya Bapa. Kami pagi ini ya Bapa bisa bersyukur ya segala Bapa dengan tubuh kami yang sehat. Semua karena berkat-Mu juga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami ya Tuhan. Rindu Bapa, kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Bapa untuk kami selalu bisa bersyukur ya Bapa atas setiap hikmat yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kau berkati setiap kami ya Bapa yang ada pada hari ini Bapa. Biarlah kami ya Tuhan bisa selalu ucap syukur ya Bapa atas setiap berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Melalui doa ucapan syukur kami ya Bapa, yang jadi ibadah sempurna ya Bapa. Kami nyanyikan Bapa dalam kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus ya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ini semangat memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan tapi semangat itu Roh Kudus memberikan kekuatannya itu. Kita akan pujian yang semangat yaitu janganlah bekerja di ladangnya Tuhan. Biarlah kita tidak akan pernah ada kata lelah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tidak ada kata lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian.
dalam kehidupan kita biarlah kita tidak pernah lelah dalam Tuhan. Selanjutnya saya beri kesempatan dan waktu untuk Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kita kasih Tuhan. Kami persilahkan. Baik, jika belum ada, saya tidak percaya. Kita semua diberkati oleh Tuhan, kita semua penuh dengan berkat dari Tuhan. Selanjutnya kita akan sama-sama menaikkan setiap syafaat kita, setiap pokok-pokok doa kita kepada Tuhan untuk gereja tempat ini, untuk pembangunan gedung sekolah minggu dan seluruh jemaahnya dari tempat ini. Sebelum kita menaikkan setiap syafaat kita, nanti saya bawa dengan kasih Kristus Bapak Heru untuk memimpin dalam doa. Namun sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan Engkau Tuhan yang setia, satu-satunya yang berada.
Dan keyakinan hidup kami ya Bapa, Engkau sumber pengharapan bagi kami, Engkau sumber kehidupan bagi kami, Engkau yang menjadi penyembuh dari setiap penyakit kami ya Bapa. Pagi kami bersyukur Tuhan, Kau berikan kami ya Bapa, Kau masih berikan nafas kehidupan kepada kami sampai saat ini ya Bapa. Kau masih berkati setiap masa hidup kami sehingga kami bisa ada tempat ini ya Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Ini karena anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa yang Kau limpahkan kepada kami sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi ini ya Tuhan, kami bersama seluruh jemaat mengambil tanamnya Maha Kudus ya Tuhan. Kami mau menaikkan setiap sahabat kami, mau menaikkan setiap pergumulan gereja kami ya Tuhan. Sebelumnya ya Bapak, ampuni setiap dosa dan perbuatan kami ya Tuhan. Layakkan hidup kami agar pagi ini kami layak menghampiri tatamu yang Maha Kudus untuk menaikkan setiap pergumulan doa kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pagi ini kami berdoa ya Tuhan, setiap nyatakan program-program gereja kami dalam sepekan yang akan kami lalui juga ya Bapak. Ya Allah, terus memberkati satu ibadah yang kami lakukan ya Tuhan, sehingga setiap ibadah yang kami lakukan bukan rutinitas saja ya Bapa, tetapi sungguh-sungguh dari kerinduan hati kami mau diberkati, kami mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau mendekatkan diri kami di hadirat ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, setiap anak-anaknya ambil bagian dalam pelayanan ya Tuhan. Allah terus memberkati dalam kehidupannya, Allah terus memberkatinya dalam setiap bagian hidupnya ya Bapa. Dan kami rindu ya Tuhan, Kau terus kirimkan jiwa-jiwa Kau ambil bagian dalam pelayanan kita ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, kita di gereja kami dalam 1 bulan yang kami lalu ya Tuhan. Beberapa minggu lagi Kau akan memperingati hari Jumat Agung ya Tuhan. Juga akan memperingati hari Paskah ya Tuhan. Tuhan, bila Kau ajarkan kepada kami belum mengerti ya Tuhan, bagaimana pengorbanan Jumat kali satu dan berdosa-dosa kami ya Bapak. Bila kami boleh mempersiapkan diri kami ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh panitia yang ada kami juga serahkan dalam kasih-Mu. Dan berdoa untuk seluruh jemaat anak-anak yang ambil bagian dalam pelayanan baik itu Jumat Agung di Paskah. Allah terus memberkati ya Tuhan setiap persiapan-persiapan yang kami lakukan ya Tuhan, dan semuanya hormat dan mulia bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Kami yakin dalam percaya ya Bapa, Kau ada di pihak kami, Kau terus memimpin setiap langkah kami, Kau memimpin setiap apa yang kami lakukan untuk perayaan ibadah Paskah dan Jumat Agung ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan program gereja kami dalam 1 tahun, kami juga serahkan dalam kasih Tuhan. Baik itu kami akan mengadakan ibadah padam, kami akan mengadakan unduh-unduh, kami juga mengadakan ibadah Natal, kami serahkan semua dalam kasih-Mu Yesus. Dan setiap program-program yang telah kami rencanakan, yang telah kami susun ya Bapa, kami serahkan semua dalam kasih-Mu Yesus. Biar Engkau sendiri bekerja, Engkau sendiri campur tangan. Biar ada Allah saja yang berjalan dalam kehidupan kerja kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kami untuk melanjutkan pemimpin sekolah mimpi ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, setahap akan kami lalui ya Tuhan. Kalau saat ini pembangunan terus berjalan ya Tuhan, kami sadar dan yang Kau butuhkan masih jauh dan cukup ya Tuhan. Tapi bila kami melangkah dengan iman percaya kami, kalau kami mau melangkah berjalan dengan iman yang kami miliki ya Tuhan, Kau akan terus campur tangan juga ya Bapa. Sehingga dana pembangunan yang saat ini masih kurang ya Tuhan, Allah terus mencukupkan dan mencurahkan berkat ya Tuhan, sehingga dana pembangunan boleh terus bertambah dan pembangunan terus boleh berjalan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagaimana yang mengerjakannya juga ya Bapa. Kami juga serahkan dalam kasih-Mu, terus memberkati, berikan hikmat dan menjauhkan mereka dari para bahaya ya Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan pembangunan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi ini kami juga berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk kerjasama di antara kami, kepala sidang masyarakat seluruh jemaat kami serahkan dalam kasih-Mu. Kau berkati dan bila ada kesatuan hati, kekompakan satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami tidak mementingkan pribadi kami tidak mementingkan golongan, kami tidak mementingkan ego kami ya Tuhan. Tapi kami boleh bersatu hati, kasih Yesus yang menyatukan kami untuk kemajuan gereja kami pagi ya Bapak. Kami berdoa kembali sidang kami serahkan dalam kasih Yesus.
memperhatikan kehidupannya dan keluarganya ya Tuhan. Apa yang dibutuhkan Allah terus cukupkannya ya Bapa. Sehingga hamba-Mu ini ya Bapa benar-benar tidak akan merasakan kekurangan, tapi Allah terus melimpahkan berkat bagi keluarga Bapak Gembala kami ya Bapa. Anak jadi menantu kami serahkan semua dalam kasih-Mu Yesus. Pada pagi ini ya Tuhan, aku doakan adik kami dia itu berbaring sakit dimasukkan ya Tuhan. Yang mau dihadirat ya Bapa. Dan kasih Yesus menjamah segala penyakit ya Bapa. Sehingga anak kami ini dia boleh kembali diberikan oleh Tuhan. Kesehatannya dipulihkan oleh Tuhan. Dan anak kami boleh ceria kembali bersama keluarganya ya Bapa. Kami yakin dalam percaya ya Tuhan. Kesembuhannya datang daripada Engkau saja ya Tuhan. Obatnya sebagai perantara saja ya Bapa. Tapi kuasa yang belum memulihkan kesehatannya ya Bapa. Kami berdoa juga saudara kami yang lain yang berbaring sakit juga ya Tuhan. Kami berdoa Bapak kasih pelayanan yang sakit juga berbaring sakit ya Tuhan. Kami yakin dalam perjalanan pemulihan juga boleh terjadi ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini dia tidak boleh bisa makan sendiri, sudah bisa berlangganan kakinya ya Tuhan. Itu tadi kemurahan Tuhan yang luar biasa ya Bapak. Terima kasih siap juga berdoa ya Tuhan. Dari kami yang mungkin saat ini berbaring sakit dan kami tidak tahu yang tidak kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Kami mohon hadirat ya Tuhan. Roh Kudus yang menjamah dan memberikan kesembuhan pada mereka masing-masing ya Tuhan. Jika pemulihan boleh terjadi dalam hidupnya ya Bapak, dan nama Tuhan dipermuliakan ya Bapak. Kami berdoa juga pagi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk banyak ya Tuhan. Kau berkati kandungannya ya Bapak. Kau berkati ya Tuhan di saat mereka dia mengadakan persalinan ya Tuhan. Semua boleh berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Semua boleh dipimpin oleh Tuhan. Anak juga orang tua yang dijamah oleh Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan aman, dengan selamat ya Bapak. Kami yakin dalam percaya terus hidup ada di pihak kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Tuhan saat ini dari kami yang sakit secara iman rohani mereka ya Tuhan, yang mereka sudah lama meninggalkan Engkau, yang mereka sudah lama tidak beribadah bersama-sama dengan kami, yang mungkin saat ini mereka merasa tidak memerlukan Engkau, mereka menyombongkan diri tidak membutuhkan Engkau ya Bapa. Ampuni mereka ya Tuhan, bawa mereka kembali ke rumah kudus ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk berbagi, memuji dan menyembah memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ingatkan dan sadarkan mereka satu persatu ya Bapa. Biarlah mereka ya Tuhan tidak kehilangan keselamatan yang telah Kau janjikan pada mereka, tidak pernah kehilangan keselamatan yang Kau berikan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pagi ini kami juga berdoa ya Tuhan. Pekerjaan seluruh jemaat kami juga terus dukung dalam berdoa ya Tuhan. Di tengah masa yang sulit ini ya Tuhan, di tengah masa-masa semua harga naik kami juga serahkan dalam kasih-Mu Yesus. Kami berdoa yang bertani juga Kau berkati setiap sawah, setiap tanah, setiap ladang yang dikelola ya Tuhan. Dalam tanah yang dikelola boleh menghasilkan hasil yang baik ya Tuhan. Mereka yang berternak Kau berkati setiap ternak-ternaknya ya Bapak. Mereka yang punya toko yang menyediakan Allah terus memberkati setiap dagangan dan tokonya ya Bapak. Mereka yang pensiunan juga Allah terus memberkati ya Tuhan. Memberikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengatur berkat yang mereka terima dengan sebaik-baiknya ya Bapak. Mereka yang mengadakan keuangan tubuh mereka yang tetap bekerja, Allah juga terus memberkati keuangan yang baru pada setiap saat ya Tuhan, sehingga mereka juga bisa mencukupi keluarga mereka ya Bapak. Dan kami yang bekerja di luar kota, luar pulau, bahkan yang luar negeri sekalipun kami juga terus dukung dalam doa ya Bapak. Biar mereka ya Tuhan selalu ingatkan Kau. Mereka selalu mengutamakan Kau terlebih dahulu ya Tuhan, sebelum mereka mencari kebutuhan sesuai mereka ya Tuhan. Berkati dan lindungi keselamatan mereka dalam pekerjaan ya Bapak. Biar suatu saat nanti mereka boleh kembali berkumpul bersama keluarganya dengan dua berkat yang luar biasa yang diberikan pada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih juga berdoa dan kami yang saat ini juga mencari pekerjaan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Eka juga tiada yang saat ini masih menunggu dan merindukan pekerjaannya ya Tuhan. Kami juga terus dukung dalam doa. Biar Allah terus memberikan pekerjaan yang terbaik kepada mereka. Kesabaran terus Kau berikan kepada mereka, dan buat kesabaran itu Tuhan Kau berikan yang terbaik kepada mereka ya Bapak. Dimanapun Kau tempatkan mereka ya Tuhan, biar itu yang terbaik Kau berikan pada anak-anak kami ini ya Bapak. Kami juga berdoa anak-anak yang sudah mendapatkan waktunya pasangan hidup ya Tuhan. Kau juga terus memberkati ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapatkan pasangan yang seiman, pasangan yang sepadan ya Tuhan.
Kalaupun kau uji dengan mereka saat itu menjadi hubungannya dengan pasangan yang tidak sepadan ya Tuhan, pasangan yang belum seiman ya Tuhan, tapi bila iman percaya mereka takwa bersama Tuhan, bahkan mereka bisa membawa jiwa baru yang dirapi ya Tuhan. Karena kami yakin dalam percaya satu jiwa yang menangkan ribuan malaikat surga bersorak-sorai memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami berkata kami yang sekolah kami juga bersyukur dalam doa ya Tuhan. Baik itu yang dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi sekalipun, kami juga bersyukur dalam doa. Berkati nikmat kasih pintar pada kami ya Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan, Kau buat beda dari antara orang-orang yang belum kenal Engkau, dari anak yang belum percaya kepada Engkau ya Bapa. Berkati setiap hidup mereka, berkati pergaulan mereka ya Bapa, sehingga mereka berjalan seturut dengan firman yang Kau ajarkan kepada mereka. Kalau mereka mau melanceng hidupnya ke kanan dan ke kiri, mau melangkahkan hidupnya jauh daripada Engkau ya Tuhan, sadarkan mereka, tegur mereka ya Tuhan, sehingga mereka mau kembali ke jalan ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ayo berdoa untuk seluruh jemaat yang saat ini hadir ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, apa yang menjadi persoalan hidup mereka ya Tuhan. Serahkan dengan kasih-Mu. Kau yang lebih mengenal pribadi pas pribadi ya Tuhan. Kau akan memberkati mereka satu persatu ya Bapak. Jika mereka pulang nantinya ya Bapak, mereka mendapatkan berkat yang dalam hidupku sendiri ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pagi ini juga untuk menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami juga terus dalam doa pemerintahan yang ada ya Tuhan. Sisa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi kami juga serahkan dalam kasih-Mu. Memberkati Tuhan seluruh kabinet menteri yang ada. Lalu menyerahkan gubernur kami, bupati kami, wali kota, Bapak camat, Bapak lurah, bahkan sama di RT RW Bapak RT tempat kami juga serahkan dalam kasih-Mu ya Bapak. Terus memberkati pemimpin kami ya Tuhan. Sehingga pemimpin kami belum melaksanakan sebaik-baiknya. Dan kami juga berdoa dengan presiden telah terjadi ya Tuhan. Bila siapa yang terjadi yang terpilih nantinya ya Bapak, itu sungguh-sungguh ya Bapak. Pilihan itu sendiri adalah yang bisa membawa kemajuan, kemakmuran, kedamaian untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami selama berbeda pilihan ya Tuhan, tapi biarlah kasih Yesus terus mempersatukan kami tetap mendukung dalam pemerintahan kami ini ya Bapak. Kami berdoa juga ya Tuhan, apalagi yang juga Polri kami juga serahkan dalam kasih-Mu. Bila mereka boleh bersatu hati bersatu kompak satu dengan yang lain untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga bersyukur ya Tuhan pagi ini ya Bapak. Kami telah memberikan persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami, karena Kau begitu baik pada kami. Persembahan sebagai rasa syukur kami ya Bapak. Biar semua berkenan di hadirat-Mu itu. Semua bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu, untuk gereja kami tempat ini juga ya Tuhan. Kami juga berdoa persepuluhan yang telah Kau berikan di hadirat ya Tuhan, sebagai rasa dan tanggung jawab kami ya Tuhan, sebagai anak-anak pilihan ya Tuhan, untuk kami boleh memberikan persepuluhan kami ya Bapak. Biar persepuluhan juga boleh berkenan di hadirat-Mu. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, janji-Mu terus ketepati ya Tuhan. Di saat kami berikan persepuluhan ini ya Bapak, kami tidak akan sampai kekurangan, tapi pintu berkat dari surga Kau curahkan, Kau bukakan bagi kami ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah syafaat kami yang bisa kami bawa di hadirat pagi ini ya Tuhan. Sebanyak doa yang belum kami naikkan di hadirat ya Bapak, tapi Kau telah mengetahui hati kami, Kau telah mengetahui pribadi kami, Kau mengetahui apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Kau sumber jawaban bagi kami, Kau sumber pengharapan bagi kami ya Tuhan. Dan hanya kepada-Mu saja kami berharap dan berdoa ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Heru. Selanjutnya tiba saatnya untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan karena salib. Setiap orang menuju mampu dan ini kita akan menyambut firman Tuhan dengan hati yang bersungguh, dengan satu kerinduan. Biar dengan firman ini bisa menebus setiap kami jadi lebih baik. Hanya Kau Tuhan hidupku. Hanya
salib-Mu ya Tuhan, kami dipulihkan. Berkat salib-Mu kami diampuni oleh Tuhan. Berkat salib-Mu kami punya pengharapan. Dan saat hari ini Tuhan, kami berada di dalam rumah-Mu. Kami bersimpuh di dalam rumah Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau, dan kami sudah menyembah Engkau. Tiba saatnya kami mau merenungkan firman. Bila firman Allah yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, kiranya akan menguatkan kami, dan kami pun bisa mendapatkan berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Pakailah hamba-Mu pada hari ini, supaya hamba-Mu yang lemah ini akan dikuatkan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk diberkati oleh firman, dan semua kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita bisa kembali memasuki ibadah, dan tidak terasa tinggal beberapa minggu lagi akan memperingati hari Jumat Agung dan juga Paskah dan juga ulang tahun gereja. Ya, kita akan membuka kitab kita di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Kitab Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28 akan saya bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, adalah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, adalah ia menjadi hamba. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara kami kasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang kita baca tadi itu adalah sesuatu yang terjadi di antara murid sama dengan Yesus dan juga satu ibu
yaitu ibunya Yohanes dan Yakobus yang bernama Salome. Saya percaya bahwa kita tidak mau kalau dihina. Banyak orang tidak mau terhina dalam hidupnya, sehingga seringkali dia punya prinsip pantang dihina. Itu adalah sifatnya umum. Jadi tidak hanya untuk kalangan orang Kristen, tapi juga di luar Kristen itu punya prinsip pantang dihina. Karena dihina itu memang tidak enak. Dihina itu rasanya sakit. Dihina oleh orang lain. Entah dihina karena mungkin karena ekonominya lemah. Mungkin bisa karena pendidikannya rendah. Mungkin tidak punya jabatan yang terhormat di dalam hidupnya, atau sosialnya, atau fisiknya itu dan sebagainya bisa menjadi sarana untuk terhina. Sehingga karena tidak mau terhina, banyak orang akan bekerja keras dalam hidupnya supaya aku tidak terhina oleh tetanggamu, supaya aku tidak terhina oleh temanmu, supaya hidupmu bisa diterima di kalangan dan lebih tinggi lagi levelnya, sehingga aku bekerja keras. Banyak itulah terus kerja dan kerja, terus meningkatkan mutu dalam pekerjaan, sehingga statusnya semakin naik. Yang dulunya sepeda Honda jadi sepeda motor, yang dulunya dia naik sepeda motor sekarang mobil, dan usaha semakin maju dan terus maju dan anaknya bisa mengalami kesuksesan sebagainya. Sehingga dengan seperti itu merasakan terhormat, merasakan bisa diterima oleh di kalangan masyarakat. Yang dulunya tidak berani dengan hidupnya bersama dengan orang yang punya levelnya lebih tinggi, sekarang dia berani karena sudah bisa diterima oleh levelnya. Saya komunikasi. Namun prinsip yang dimiliki orang-orang tadi, orang-orang itu bisa mudah tersinggung. Mudah katakanlah kalau tersinggul sedikit marahnya mentah. Karena dia sudah bekerja keras, masih disinggung dengan hal seperti suka marah. Pada hari ini Tuhan menawarkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sangat berbandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Dunia menawarkan kalau kamu bisa naik level, kamu lebih terhormat, lebih dihargai, bisa diterima dan sebagainya. Tapi Yesus berbeda. Yesus menawarkan sesuatu yang berbeda dengan dunia. Kalau kamu kepingin yang terbesar, kalau kamu kepingin terhormat dalam hidupmu, prinsipnya adalah berbeda dengan dunia yang kita. Saudara kami kasih, tema hari ini adalah Yesus mengemukakan prinsip untuk menjadi mulia. Apa yang Yesus tawarkan itu? Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa orang dunia bisa katakanlah terhormat itu kalau punya jabatan yang tinggi, kalau dia punya kekayaan yang cukup lumayan, dan mungkin pendidikannya tinggi dan sebagainya. Itu ditawarkan oleh dunia kalau ingin terhormat. Tapi bagi Yesus berbeda. Kalau kepingin terhormat, kepingin mulia, Yesus menawarkan sesuatu, yaitu yang pertama, kita kepingin menjadi lebih terhormat, lebih mulia. Yang dilakukan ditawarkan Yesus adalah harus
rela minum cawan Yesus Kristus. Tetapi Yesus menjawabnya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kamu minum? Kata mereka kepadanya, kami tidak. Saudara kami kasih, ibu Yakobus yang namanya Salome itu datang kepada Yesus. Yesus semakin hari semakin terkenal, ya? Dielulukan. Dia datang ke Yerusalem, dielulukan. Sebelum itu dia bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati bisa dibangkitkan. Semakin terkenal Yesus, semakin dia banyak orang berdatangan untuk menyembah Yesus, memuji-muji Yesus. Dan harapan dari Ibu Salome untuk anak-anaknya namanya, Guru, kalau boleh nanti di kerajaan surga sana kamu jadi pemimpinnya, bela anakku, ada di sebelah kananmu satu, yang satu lagi minum. Kenapa? Dengan hal itu semakin terkenal, semakin dia sungguh-sungguh dia dipuji-puji, dihormati. Itu keinginan Ibu Salome. Tetapi hal itu Yesus katakan, untuk menjadi mulia itu bukan karena kamu punya kedudukan. Untuk menjadi lebih baik itu bukan karena kamu punya mendampingi aku, bukan. Tapi kamu harus minum cawan yang rasa minum. Sudah kami kasih berbicara tentang cawan. Itu sesuatu yang sangat sangat berat. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 20 ayat 39, di mana Yesus di Bukit Zaitun, itu kan berdoa sebelum dia ditangkap. Ya, dia naik, apa dia ada di atas bukit itu, Bukit Zaitun. Dia di situ ngajak ada Yohanes juga ada. Ya, Yakobus dia aja. Dan murid-murid juga ada. Dan Yesus berdoa di situ sampai mengeluarkan ringan darah keluar. Dia bilang sama bapaknya, Bapak, kalau boleh cawan ini berlalulah, tapi bukan tidak. Kalau boleh, kalau tidak, jangan minum saja cawan ini. Jadi cawan itu melambangkan atau merupakan hiasan bagi kita bahwa cawan itu melambangkan tentang penderitaan, tentang kesengsaraan. Jadi Yesus menggambarkan, kalau kamu sungguh-sungguh mau menjadi mulia dalam hidupmu, apakah kamu mau minum cawan itu kesengsaraan bersama dengan aku? Mau menderita bersama dengan aku? Kalau kamu tidak mau minum cawanku, kamu tidak akan bisa memenuhi. Ini tidak hanya untuk Yakobus dan juga Yohanes, tetapi untuk kita hari ini. Kalau kita mau yang mulia, yang disediakan oleh Yesus, bukan kita punya pendidikan yang tinggi, bukan punya level kekayaan kita lebih banyak, bukan itu. Itu dunia. Tetapi di sini adalah hal yang rohani bagi kita. Kalau kita kepingin mulia bersama dengan Yesus, mau tidak mau kita harus minum cawan yang diminum oleh Yesus Kristus. Siap gak kita meminum cawan? Cawan ini melambangkan biasa tentang penderitaan, kesengsaraan bersama dengan Kristus. Kalau Yesus rela mati, ya Kristus salib. Itu demi kita. Kalau kita mau menjadi pengikut yang setia, mau menjadi pengiring yang baik, kita mau juga minum cawan itu. Dan walaupun menderita sekalipun dalam hidup kita, kita
kita tidak akan tingkat jauh. Kita tidak akan meninggalkan akan Yesus Kristus, tetapi kita akan tetap bersama dengan Kristus. Tadi dikatakan oleh Yakobus dan juga oleh Yohanes, apakah kamu siap belum sama dengan aku minum? Dia katakan, kami siap. Sungguh-sungguh bahwa Yakobus dan Yohanes siap minum samanya Yesus. Bukti bahwa dia sudah minum sama, dia rela menderita demi Kristus, itu terbukti. Tidak hanya mereka berdua, tapi yang lain juga minum sama Kristus. Yakobus itu kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 dan 2, itu Raja Herodes Agripa itu mengadakan ulang tahun, dan salah satu yang dia minta adalah memenggal kepalanya Yakobus. Sehingga karena Yakobus itu sudah minum cawannya Yesus Kristus, dia tidak lari dari kenyataan, dia tidak lari dari hidup yang menderita, dia terima penderitaan itu, baru harus dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes Agripa. Dia tidak tahu itu adalah merupakan bahwa dia siap menghadapi namanya penderitaan. Kita nggak tahu bagaimana penderitaan kita, sangat tahu. Tetapi kalau kita siap menerima cawan yang diminum oleh Yesus, kita mau meminumnya, apapun yang terjadi, kita tidak akan meninggalkan Yesus. Walaupun mungkin kita diejek oleh sahabat kita, mungkin kita dihina keadaan kita, karena kita agama Kristen, kita pengikut Kristus, tapi kita tidak gubris, tetapi kita tetap berjalan bersama dengan Kristus. Apapun risikonya, kita tetap bersama. Mungkin tubuh bisa mati, tapi roh kita kembali kepada Tuhan, karena kita sudah katakan lakukan itu, kita dianggap oleh Tuhan mendapatkan kemuliaan yang Tuhan janji. Yohanes memang gak dipenggal kepalanya, tapi Yohanes dibuang di Patmos dan dia menderita di sana. Dia juga gak ngeluh dalam penderitaan. Petrus juga tidak mengeluh di dalam penderitaan dia. Dia mengatakan, kalau Yesus yang aku sembah itu disalib dengan kepala di atas, aku rela mati dengan kepala di bawah. Itu murid-murid Yesus yang sudah minum cawan yang diminum oleh Yesus. Saudara kami kasih, mari jangan kita merasakan kok menderita seperti ini, menjadi pengikut Kristus. Kok sulit seperti ini, kok susah ya seperti ini, kok menderita ya seperti ini. Apa yang kita alami dalam mengiring Yesus, dan kita mendapatkan penghinaan, mungkin penganiayaan, mungkin ejekan, mungkin kita dibully oleh orang lain, silakan. Tapi kita tetap memandang kepada Yesus. Penderitaan yang kita hadapi selama di dunia ini tidak sebanding apa yang kita dapatkan nanti. Oleh karena itu, kalau kita sudah mendapatkan hal-hal yang tidak enak, karena kita sudah minum cawan dari Yesus Kristus, jangan Rasulullah kalau kita dihina, diejek, dianiaya oleh orang lain yang tidak cinta dengan Yesus. Hadapi itu dengan bersyukur, dengan sukacita,
Karena penderitaan yang kita hadapi, yang kita alami, tidak sebanding dengan apa yang kita akan dapatkan. Nanti firman dibaca Roma pasal 8 ayat 18, supaya kita semakin kuat bersama dengan Kristus dan kita semakin terus mencintai Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Karena Yesus adalah nilainya tinggi. Kalau saya kemarin sakut bagi Pak Narto tentang nilainya Yesus itu sangat tinggi, sangat mulia, sangat agung. Kalau Yesus sungguh agung, sungguh mulia, jangan kau tukarkan dengan hal-hal yang tidak mulia, hal yang tidak berharga. Kenapa kita rela menukarkan sesuatu yang berharga dengan yang tidak berharga? Rugi. Sehingga tadi saya katakan, penderitaan yang kita hadapi akhir ini bukan tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan nanti. Oleh karena itu, pegangan bahwa Yesus, cintai Yesus di atas segala-galanya. Jangan lepaskan. Sungguh, saya berpesan, jangan lepaskan Yesus. Walaupun kita harus menderita sekali, mungkin harus mati sekali, tidak apa. Matian di dalam Yesus Kristus ada kemuliaan yang kita dapatkan nanti. Apakah Bapak Ibu siap untuk minum cawannya Yesus? Siap? Kita Elohim gak berani minum cawan Yesus. Siap meminum cawan Yesus? Puji Tuhan. Harus berani meminumnya. Karena itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan kemuliaan. Harus berani. Baru satu desa dan kita ya, satu orang yang percaya, tidak apa-apa. Mungkin satu rumah yang kita sendirian, tidak apa-apa. Yang penting kita harus tetap berpegang kepada Yesus. Yang kedua adalah harus rela menjadi pelayan. Ya, pertama tadi kita harus minum cawan, apot ya, harus menderita. Tapi yang kedua adalah kita harus menjadi namanya pelayan. Ya. Jadi kalau kita mendengar kata pelayan, apa yang di benak Bapak itu? Coba jawab. Kalau kita mendengar kata pelayan, apa yang ada di benak Bapak itu? Pembantu dari PRT, PRT tadi pembantu. Itu pelayan. Lagi. Perintah, melakukan perintah. Ya, banyak hal. Pasti kita tahu bahwa pelayan itu apa. Tapi ada juga yang mengatakan pelayan di gereja ya. Pelayan di gereja itu adalah itu di majelis, Tuhan diakan pelayan itu. Ya, saya kami sih. Pelayan itu memang punya apa ya? Namanya adalah dia punya sikapnya atau jadi gaya hidup menjadi seorang pelayan. Pelayan itu adalah pembantu. Sekarang pembantu. Kata pembantu itu memang berat. Ya, kepinginan dilayani. Banyak orang mengatakan yang terhormat itu adalah yang dilayani. Apa dia? Wah, itu dulu benar besar. Pasti kita kasih yang terhormat ya. Duduknya di depan sendiri, ya, namanya depan. Lalu datang, duduk di depan, singkanya ke belakang. Itu orang bayangkan itu dia terhormat karena dia lurah lama, dia pendeta besar, dia dihormati di sekali. Kalau di depan, terhormat. Tapi itu duniawi. Tetapi yang menurut Yesus berbeda.
Yesus mengatakan bahwa yang menjadi terhormat itu bukan yang dilayani, tetapi yang melayani. Pelayan itu yang terhormat. Itu kata Yesus. Itu pandangan Yesus. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang kami kasih, kalau Yesus mengatakan kalau kamu berpikir mendapatkan yang mulia, siap menjadi pelayan. Walaupun mungkin saya statusnya sebagai gembala sidang, pendeta, saya harus mau melayani. Melayani siapapun. Ya, entah itu orang yang di bawah garis kemiskinan sekalipun, harus katakan tidak membeda-beda. Itu yang diharapkan Yesus. Nek wis jadi katakanlah orang yang dianggap oleh dunia itu dia terhormat, tidak mau katakanlah merendahkan dirinya, tidak mau melayani, itu Tuhan maksud. Tapi Tuhan kepinginnya adalah kita mau melayani dengan sepenuh hati kita. Jadi kata melayani ini bukan hanya untuk anak-anak muda, tidak ada untuk ibu-ibu yang masih kuat, bapak-bapak masih kuat, tapi untuk semua kita harus sungguh-sungguh bisa mau melayani, mau katakanlah berbagi kepada yang lain. Menjadi pelayan harus bersikap melakukan perintah, dikatakan melakukan perintah. Tuhan kita adalah Kristus. Kita menjadi pembantunya, dalam kita juga harus berani dengan rela hati melakukan perintahnya. Mau karena disuruh mengasihi dengan sungguh-sungguh. Disuruh untuk melakukan apa kita lakukan dengan sebaik mungkin, dengan perintah-perintah Yesus Kristus. Lakukan dengan sepenuh hati. Dan yang kedua adalah mengutamakan hak orang lain. Jadi kalau Tuhan itu biasanya bukan untuk melakukan pelayanan, bukan melayani tapi dilayani. Kalau kita sebagai pelayan, kita punya sikap melayani orang lain. Dan kalau bos itu adalah mengutamakan haknya, tetapi kalau pelayan adalah mau mengutamakan orang lain, hak orang lain diutamakan. Contoh, karena si orang itu butuh pertolongan, kita bantu. Kadang-kadang nggak memikirkan bagaimana kehidupan dan di belakang kebutuhan pribadinya. Tak dipikirkan. Sing penting mau layan, mau berbagi, mementingkan hak orang lain kepada dirinya sendiri. Percaya. Jadi seringkali itu terjadi dalam kehidupan hamba pendeta, gembala. Kadang-kadang nggak memikirkan tentang kepentingan pribadi, tapi yang kepentingan ialah jemaat yang dilayani itu bisa hidup dengan baik, dilayani dengan baik, diberikan sesuatu yang baik. Kadang-kadang untuk diri sendiri tidak terpikir demi orang lain, itulah lain. Dan sukanya adalah memberi. Jadi kalau kita mau rela melayani, kita mau memberi dan terus memberi. Bila kita dalam menyongsong hari Jumat Agung dan juga Paskah, kalau Yesus sudah memberikan contoh tentang hal memberi, Dia berikan semuanya, nyawa sekali diberikan. Demi kita juga rela memberi, karena kita mau melayani.
terjadi. Beri. Jadi pelayan untuk yang baik adalah memberi ini. Jadi kalau kita menjadi pelayan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani di ladangnya, kita harus punya namanya keintiman dengan Tuhan. Jadi membangun hidup bersama dengan Tuhan, membangun keintiman bersama dengan Bapa di surga. Dengan cara apa? Mau tidak mau dengan doa, ujian, merenungkan firman Tuhan. Itu yang sering kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu, membangun keintiman. Minggu lalu saya juga menyinggung tentang keintiman bersama dengan Tuhan. Bangunlah hidup kita dengan keintiman bersama dengan Dia. Ya. Dan juga memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Kalau Daud menggambarkan seperti rusa yang haus dengan air yang sunyi, demikian juga kita dalam hidup dengan rasa lapar, haus akan kebenaran firman Tuhan. Wong nek luwe tidak memandang dengan lawannya apa, walaupun pakai sambel, nek wong luwe enak, gitu. Dapat dengan pelupa enak, anak luwe. Sama kalau kita tidak sama, kalau kita sul apa, dahaga dengan kebenaran, kita akan selalu menikmati, merasakan apa yang kita baca, apa yang kita renung. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk terus mau rela menjadi pelayan, memiliki hati dalam melayani jiwa-jiwa. Jadi dalam kita yang kita baca tadi, itu Yesus menggambarkan bagaimana kita rasanya untuk melayani. Sehingga Yesus mengatakan, aku datang ke bumi bukan untuk dilayani, tetapi aku mau melayani. Dan kita juga demikian. Kalau kita mau melayani, mau saling melayani satu dengan yang lain, kalau itu yang kita lakukan, itu yang kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang mulia. Prinsip yang diberikan Yesus kepada kita akan dapat. Dan yang terakhir, rela menjadi hamba. Kalau kita membaca di ayat 27 tadi, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu dan hanya menjadi hamba. Hamba itu lebih rendah daripada pelayan. Pelayan itu digaji kan? Seorang pelayan di toko, pelayan di rumah tangga itu gaji. Tetapi hamba itu nggak digaji. Hamba itu tanpa gaji, dia melakukan sesuatu tanpa pamrih, dilakukan tanpa gaji. Jadi menjadi hamba itu lebih berat daripada menjadi pelayan. Tapi Yesus mengajak kepada kita tidak hanya pelayan, tapi kita adalah hamba, melakukan segala sesuatu tanpa minta upah, tanpa minta upah. Jadi kalau seorang hamba Tuhan mungkin ditugaskan di mana, terus tanya dengan masternya, nanti kalau aku tugas di sini digaji berapa? Itu bukan hamba, itu suatu upahan. Jadi itu harus katakan seorang hamba itu tidak akan menanyakan tentang upah, tetapi dia percaya bahwa apa yang dilakukan, apa yang dia perbuat, dia bisa hidup. Pernahkah
kepada Bapak Ibu, berapa yang Engkau berikan pada saya? Selama ini saya tidak pernah tanya. Mau kira apa? Saya tidak pernah minta harus ini dan tidak. Saya sadar saya sebagai hamba. Saya percaya kalau saya melakukan sesuatu, tanggung jawab adalah yang di sana. Sebagai sumber berkat saya dari sana, itu urusannya dia. Sehingga pada waktu saya pertama kali mendapatkan katakanlah berkat dari gereja, hanya pemasukan 400, saya mendapatkan separuh dari itu. Bisa dibayangkan tahun 2003 saya mendapatkan hanya 200. Saya tidak tahu, karena saya sebagai hamba salurkan dengan segenap hati. Dan saya terima apa adanya. Ternyata aku ya lemah. Anak-anakku juga nggak buru-buru, lengkap deh. Kenapa? Saya percaya yang menugaskan saya itu bukan sinode saya, tapi Tuhan yang menugaskan. Tuhan yang akan menuju sampai hari ini. Saya nggak akan mengalir kepada Bapak Ibu. Dikasih berapa pun, tahu. Saya nggak akan mengalir. Rasa saya sebagai seorang hamba itu tidak akan mencari upah. Nek dikasih kapan, kan seperti itu kan. Saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu kebutuhan hamba sampai hari ini. Ya, sekarang gue yang sudah semakin gendut. Karena dia hamba, dia percaya Tuhan akan mencukupi semuanya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita menjadi seorang tidak hanya seorang pelayan, seorang hamba, maka Bapak Ibu juga akan berkata adalah Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan, aku rela melakukan apa saja, aku gak menuntut upah dari Tuhan, tetapi kenyataan sampai hari ini Tuhan masih memberanikan kita. Tuhan masih memelihara kita. Itu karena kemurahan Tuhan saja. Seorang hamba itu rela melepaskan jubahnya, jubah kebesaran, jabatan, lepaskan semua. Aku mau menjadi hamba. Aku mau melayani dengan segenap hatiku. Itu Bapak Ibu. Jadi embel-embel mau pendeta, mau katakan punya jubah besar, bagi saya tidak menjadi penting. Tuhan menuntut bukan karena jabatan, tapi karena mau jadi hambanya, rela melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8, seorang hamba adalah milik Tuhan. Jadi semua yang dikerjakannya hanya untuk Tuhan. Jadi sadar Bapak Ibu, kita itu sekarang adalah hambanya. Kalau kita hambanya Tuhan, mari kita menjadi miliknya Tuhan. Lakukanlah semuanya untuk Dia, bukan yang lain. Jadi Bapak Ibu datang ke sini bukan menyenangkan saya. Bapak Ibu masuk dalam gereja itu untuk menyenangkan Tuhan, untuk Tuhan saja, karena Bapak Ibu adalah miliknya Tuhan. Tadi dosa singgung, sebentar lagi kita akan tanggal 29 itu adalah hari Jumat, tanggal 31 dan hari Paskah. Kita akan memperingati bersama. Mari kita punya kerendahan hati, punya kelembutan, memberikan tunduk dan juga hormat kepada Tuhan, karena kita adalah jalan hidup kita dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk saya. Mau di rumah, mau di pekerjaan, mau di gereja, di mana saja, hendak melakukan semuanya untuk Dia yang kita percaya dalam Yesus Kristus. Dia Tuhan kita, Dia Raja kita, Dia adalah Bapa kita,
yang agung dan mulia. Jadi Tuhan kita menawarkan prinsip yang berbeda. Mau yang mulia bukan karena jabatan, bukan karena pendidikan, tetapi Yesus mengajak mereka mau minum caranya dia. Yang kedua, mau rela hati melayani. Yang ketiga adalah dengan rela hati mau jadi hamba. Kalau ketiga ini kita lakukan, maka kita akan mendapatkan namanya yang mulia, yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Mungkin bagi dunia dianggap kita adalah bodoh, silakan. Tapi kita akan pernah bukan untuk dunia. Pernah kita adalah untuk Tuhan. Kita adalah warga kerajaan. Kita akan mendapatkan yang mulia di sana nanti. Oleh karena itu, jadikan diri kita siap untuk melayani, siap menjadi hamba, siap minum caranya Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini akan jadi berkat bagi kita, dan kita akan terus maju bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami diamkan diri untuk terus bersyukur dan memuji Engkau Tuhan. Engkau telah menawarkan prinsip yang berbeda tentang yang mulia. Kalau dunia mendapatkan kemuliaan itu kalau punya pendidikan tinggi, punya jabatan, punya kekayaan, statusnya mungkin levelnya lebih tinggi, itu sangat duniawi. Tetapi Yesus menawarkan tentang yang mulia, kebalikan dari dunia. Bahwasanya kami harus minum cawan tentang penderitaan kami harus alami, dan juga kami harus melayani dan menjadi seorang hamba yang tanpa meminta upah, tetapi Tuhan selalu memberi yang terbaik kepada kami. Tuhan, bila jemaat-Mu yang hari ini sudah mendengarkan firman, bila mereka sungguh-sungguh menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan siap melakukan apa yang Tuhan sampaikan tentang prinsip yang mulia itu. Tuhan, kami merindukan iman bagi jemaat yang ada di sini semakin bertumbuh, semakin luar biasa, dan mereka juga bisa menjadi pelayan Tuhan. Mereka bisa menjadi panutan bagi banyak tetangga yang terberkati. Suami, anak, cucu, menantu terberkati. Dan dimanapun kami berada, bila kami menjadi berkat, dan mereka mendapat melihat bahwa Kristus ada bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan selalu menaungi, memelihara, melindungi, dan memberikan kekuatan bagi kami. Semua itu kami serahkan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
segala pujian ini kami bersyukur kepada-Mu, bahwasanya Tuhan selalu baik kepada kami. Tuhan memimpin, menjaga, dan melindungi kami, dan memberkati kami di dalam kami beribadah di pagi ini. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah, dan kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, baik yang jalan kaki, naik sepeda, sepeda motor, mobil. Tuhan, lawatlah kami, sehingga kami pulang dengan kekuatan-Mu, kami pulang dengan sukacita-Mu, dan kami pulang juga membawa berkat-berkat-Mu. Dan Tuhan mengantarkan kami sampai di rumah dalam keadaan selamat. Dan segala kebutuhan kami setiap harinya kami berserah kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mencukupkan dalam kebutuhan kami. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sakit, biarlah mereka dipulihkan Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah, tetap dipelihara oleh Tuhan, sehingga mereka mengalami sukacita seperti kami bersukacita di dalam Tuhan. Sidang jemaat yang kami kasih, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan sayang dari Yesus Kristus, dan kuasa Kudus memberkati, menyertai, melindungi kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.